cerai, gua kawin lagi. Kayaknya rela gitu ya. Nah, itu aja Bante pertanyaan saya. Apakah memberi nasihat tidak boleh? Kadang-kadang kita harus memberi nasihat dengan keras. Ya mungkin dengan begini-begini segala. Silakan, tetapi sebelum kita memberi nasihat ke sana, wisdom itu harus ditujukan pada diri kita sendiri dulu. Kalau wisdom itu tidak kepada diri kita sendiri dulu, tetapi ke sana dulu, yang timbul adalah kemarahan, kebencian, dendam. Dan itu merugikan mental kita. Kalau misalnya mobil kita masuk ke jurang, Bu, mobilnya masuk jurang, hancur Bu, sudah tidak bisa diselamatkan. Direparasi juga sulit. Kalau kebijaksanaan biasa, common wisdom, sembrono sekali dia. Tidak hati-hati berapa mahalnya mobil itu. Yang timbul hanya kemarahan, kejengkelan, kemarahan. Tapi the Buddhist wisdom berbeda. Buddhist wisdom melihat kemari dulu. Aduh, karmaku berbuah. Kalau bukan karmaku tidak akan terjadi begitu. Padahal sopir itu sopir yang lama, dia hati-hati, bisa begitu, karmaku berbuah. Kemarahan, kebencian, dan kejengkelan pada sopir itu turun. Besok kita undang dia, yang keluar adalah nasihat. Nasihat dengan kebijaksanaan, dengan kasih sayang, dengan karuna, bukan dengan kebencian. Karena kita melihat kemari dulu, baru melihat ke sana. Tapi kalau kita melihat ke sana dulu, kebencian yang timbul. Rumah kanan, rumah kiri selamat. Mengapa rumahku yang dihancurkan, dijarah? Kalau Anda melihat dengan common wisdom, kebijaksanaan umum, wah masyarakat sekarang ini barbar, biadab, tidak mengerti hukum, tidak mengenal sopan santun, buruk. Kebencian yang timbul. Marah. Tapi kalau kita melihat ke dalam dulu, dan itulah Buddhist wisdom, mengapa rumahku jadi sasaran? Mengapa kanan kiri tetanggaku selamat? Ya, karmaku berbuah. Karma jelekku sendiri berbuah. Tidak ada jawaban lain. Marah kita akan turun. Kita melihat yang menghancurkan rumah kita, yang menjarah rumah kita, malah kasihan. Bukan kejengkelan, bukan kebencian, kasihan. Kasihan dia berbuat begitu. Nanti kalau karma jelek dia berbuah, dia akan menderita. Mungkin lebih menderita dari aku. Tapi kita tidak ada kesempatan menasehati dia. Dia sudah pergi, dia sudah lari. Kita bisa memancarkan meta saja, memberikan harapan positif, harapan baik pada dia. Semoga dia berubah. Semoga dia sadar apa yang dia lakukan. Sehingga suatu saat dia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kasihan saya kalau dia sangat menderita nanti. Berbeda Ibu Bapak. Dengan Buddhist wisdom segala sesuatu akan berbeda sekali. Bukannya tidak boleh menegur, bukannya tidak boleh menasehati. Itu adalah karuna, itu adalah bentuk dari kepedulian kita pada orang lain. Tapi padamkan dulu kebencian di sini. Padamkan dulu emosi negatif di sini. Dengan apa? Dengan Buddhist wisdom, dengan latihan mengendalikan diri, dengan meditasi. Meditasi itulah kewaspadaan. Mulai timbul marah, mulai timbul jengkel. Apa? Marah kamu? Mengapa marah? Kewaspadaan itulah yang mengawasi pikiran kita sendiri. Dari mana kita mendapat kewaspadaan? Dari latihan meditasi. Meditasi Buddhis kan untuk mempertajam kewaspadaan itu, supaya bisa mengawasi pikiran kita sendiri. Dicablek, dipelet juga tidak akan kena. Itu tadi Pak Sanjay. Kalau mempunyai kewaspadaan. Begitu pikirannya bergerak, ingin ikut, ingin timbul rasa senang, Apa kamu?
Kamu mulai melekat apa? Kita bisa kontrol pikiran kita sendiri. Kalau tidak punya kewaspadaan, tidak punya latihan, bagaimana Bante? Kita harus punya kalyana mitra, sahabat yang baik, yang sering bisa mengingatkan kita, tetapi tidak efektif. Kadang-kadang kita diingatkan, kita marah. Bisa hanya ngomong aja. Apalagi kalau istri diingatkan suami, tambah marah. Istri diingatkan suami tambah marah, karena mungkin sama-sama tahu boroknya mungkin. Apa? Kamu mau ngutbahi saya? Kamu sendiri perilakumu buruk. Tambah marah. Tapi kalau kita punya kewaspadaan, kalau kita punya kesadaran dari melatih meditasi, begitu pikiran ingin bergerak, ingin marah, ingin melampiaskan kemarahan, kesadaran itu yang akan memperingatkan, hei, apa kamu mau apa? Apa yang terjadi adalah akibat karmamu. Akan turun. Kita mengundang dia yang mencuri, kita mengundang dia yang menyelundupkan barang kita dengan kasih sayang. Saya kasihan dengan kamu, perilakumu itu akan menyulitkan kamu sendiri. Jangan ulangi lagi. Saya akan memperbaiki kamu, akan menjaga kamu semaksimal saya. Kalau saya sudah tidak mampu karena saya belum mencapai kesucian, saya bukan orang sempurna, ya terpaksa kamu akan saya keluarkan. Tapi itu keluar bukan dengan kemarahan, bukan dengan kebencian. Keluar dengan kasih sayang, karena kita melihat kemari dulu, baru kemudian kita menasehati dia. Itulah Buddhist wisdom. Tapi kalau keluarnya itu dengan suara yang garang kan boleh, Bante, boleh. Dibuat begitu. Ya. Meskipun tidak usah mengatakan, saya ini mau marah ya. Tapi marah saya ini baik ya, untuk kepentingan kamu, ya boleh aja begitu. Kita sudah adjust ya, kita sudah mengatasi emosi negatif ini dengan wisdom supaya kita tidak rugi. Kalau kita tidak bisa mengatasi diri kita sendiri dengan wisdom, kita rugi. Setiap ada masalah rugi. Banyak usahanya, banyak masalahnya, banyak pusingnya, bukan banyak bahagianya. Oleh karena itu kita harus melatih diri kita, membentengi diri kita dengan latihan. Saya ingin menutup dengan cerita itu. Bedanya Buddhist wisdom dengan wisdom biasa. Tadi Pak Mr. Po cerita tentang guru meditasi, saya juga akan cerita tentang guru meditasi. Ada seorang pejabat yang sangat tidak senang dengan agama Buddha, dengan guru meditasi. Apalagi guru meditasi itu, dia datang, ditemui dengan baik dengan murid-muridnya. Pejabatnya itu dengan congkak bertanya, "Hei Bante, guru, kalau guru melihat aku seperti apa?" Dia ingin memancing. Tapi gurunya mengatakan, "Oh Tuan, kalau saya melihat Tuan seperti Buddha." Marah muridnya. Apa? Guruku menyanjung dia, memuji dia. Dia orang yang kejam, yang tidak senang, perilakunya buruk dan tidak senang pada agama Buddha. Saya senang dengan cerita ini. Sekarang muridnya tanya, Tuan, kalau Tuan melihat guruku seperti apa? Gurumu seperti kerbau. Muridnya tambah marah lagi. Guruku memuji Tuan, guruku menyanjung Tuan, sekarang Tuan menghina guruku yang baru saja memuji Tuan. Dikatakan kerbau, dihujat seperti binatang. Gurunya mengatakan, diam. Kamu melihat dengan common wisdom, kebijaksanaan biasa. Kalau kamu melihat dengan Buddhist wisdom, semuanya akan berbeda. Mengapa Tuhan itu mengatakan kerbau? Karena pikirannya ini dipenuhi kerbau. Dia berpikir kerbau, mulutnya mengucapkan kerbau. Sang guru berpikir yang sangat baik. Dia hanya memikirkan yang baik-baik, memikirkan Buddha.
Karena pikirannya itu pikiran yang baik, pikirannya pikiran Buddha. Mulutnya tidak mungkin mengucapkan yang buruk, mulutnya akan mengucapkan yang baik. Ucapan dan perilaku itulah pencerminan pikiran kita, pengendalian diri kita. Kalau mulutnya mengatakan kerbau, sebelum dikatakan akan muncul di pikirannya toh. Karena pikirannya diisi kerbau, mulutnya keluar kerbau. Karena pikirannya diisi baik, Buddha, Buddha, mulutnya akan keluar Buddha. Jadi siapa yang seperti kerbau, saudara? Yang berpikiran kerbau dan mengatakan kerbau, itulah yang seperti kerbau. Yang berpikiran baik, berpikiran Buddha, mengucapkan Buddha, dialah yang seperti Buddha. Itulah Buddhist wisdom. Beda sekali. Beda sekali menilai peristiwa itu. Kalau Anda menggunakan panya, pratsnya, wisdom, Anda tidak akan marah. Kasihan tuan itu kok seperti kerbau. Karena dia berpikir kerbau, maka mulutnya mengucapkan kerbau. Yang mulutnya mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk, pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang buruk, yang tidak bisa dikendalikan, dan dia keluar. Di situ maka kemarahan, kebencian, kejengkelan akan turun. Silahkan ibu besok marah. Marah dengan compassion, dengan kasih sayang, dengan tujuan memperbaiki dia. Semoga dia berubah menjadi baik. Saya sudah punya wisdom malam hari ini. Saya besok marah dengan wisdom. Alangkah bahagianya orang yang mempunyai Buddhist wisdom. Indah. Kebijaksanaan Buddhis itu indah, saudara. Membentengi diri kita, membangun mental kita, sehingga mental kita tidak hancur. Usaha makin besar, tanggung jawab makin besar, bukan ketegangan makin bertambah. Wisdom harus semakin meningkat, sehingga kita mampu menghadapi dengan tenang, dengan bijak. Terima kasih. Bante tadi menyampaikan mari kita buang jauh-jauh self-center, memikirkan diri kita sendiri, dan hal ini bisa nanti bermuara kepada kita melayani orang lain, serve others. Dengan melayani orang lain maka kebahagiaan akan kita capai. Nah, bagaimana caranya? Bante juga memberikan solusi. Solusi teknis yang Bante berikan adalah kita bisa bermeditasi, kemudian melakukan self-talk, bicara ke dalam diri sendiri. Tadi contoh terakhir yang diberikan ya kepada Ibu Aisyah, self-talk, kita bicara sendiri bahwa kenapa marah, tunggu dan seterusnya. Ini banyak dipakai orang barat sekarang ya. Dan cara-cara seperti ini menurut istilah Bante tadi akan membingkai perjalanan hidup kita supaya lebih terarah lagi. Dan terakhir Bante tutup dengan perbedaan antara Buddhist wisdom dan common wisdom, di mana Bante menyarankan kepada kita untuk melihat hal-hal dari sisi kebijakan Buddhistik. Ya, baik, demikian saja, dan saya ingin menutup dengan satu pantun. Kalau kuda sedang merumput, bolehlah sapi dilepaskan. Kalau ada kata-kata kami yang luput, mohonlah kami dimaafkan. Terima kasih, namo buddhaya.